Pagi menjelang siang, di lapangan segitiga di area perumahan BKD, tampak Eka baru saja terkejut mendengar pertanyaan seorang gadis tak jauh darinya berdiri. Rere yang masih menatap Eka dan menunggu jawaban darinya, bahkan kini gadis itu telah menatap wajah Eka dengan penuh tanya setelah terdengar suara mobil SUV premium keluaran terbaru di samping mereka seperti suara terkunci. Tentu saja alarm mobil di samping mereka cukup besar. Bersamaan gadis itu pun melihat Eka sedang memegang tas dan tangan satunya lagi berada di dalam tas. Wajah Eka sebelumnya memang tepat melihat ke arah mobil tersebut. Seakan-akan menurut gadis itu, mobil di sampingnya adalah mobil pria itu yang telah menguncinya melalui remote kunci yang disembunyikan di dalam tas. 10 detik di awal, Eka memutar keras otaknya. Berpikir jawaban yang pas agar gadis itu tak lagi bertanya hal yang sama. Dan tak timbul kecurigaan di benak gadis itu. Belum saatnya menurut Eka memberitahukan sebenarnya kepada Rere. Karena ia masih berencana banyak hal setelah hari ini. Namun, gadis yang masih berdiri menatapnya kini melangkah mendekatinya. Membuat jantung Eka berdebar-debar. Ia pun bingung kenapa perasaannya tiba-tiba gugup seperti ini. Toh juga jika Rere mengetahui tentang dirinya yang sebenarnya, nggak akan ada masalah menurut Eka. Namun Eka menggelengkan kepala, melawan rasa dalam dirinya. Berulang kali benaknya mengatakan belum saatnya. Sayup-sayup suara gadis itu kembali terdengar, hingga Eka tersadar dari lamunannya beberapa detik. Eka kini membalas tatapan gadis itu memasang wajah kebingungan yang sangat sengaja ia buat. Lalu, ia pun berpura-pura terheran dengan pertanyaan gadis itu. Berpura-pura aneh adalah yang paling tepat ia lakukan dalam keadaan terdesak seperti ini. Wajah gadis itu tampak memiring sedikit, mengikuti gerakan yang dilakukan Eka yang telah menggaruk kepalanya sendiri lalu berjalan mendekat ke gadis itu. Wajah Rere seperti menunjukkan ekspresi bertanya, sedang ngapain dia ya? Eka sendiri masih berjalan, melewati gadis itu sambil nyengir. Ah, non bisa aja. Kak, ya non, kamu yang mengunci mobil ini, tanya gadis itu lagi sambil menunjuk mobil yang ia maksud. Waduh, nonnya menghina atau menghibur nih? Gadis itu mengernyit saat Eka balik bertanya. Yang sebenarnya Eka pun tak tahu lagi mau berkata apa. Apakah kebohongannya harus ia bongkar sekarang? Belum saatnya. Ya, berulang kali Eka menyuarakan dalam hatinya karena ia masih ingin melakukan hal yang begitu banyak ke depannya. Maka ia pun memutuskan untuk tetap bertahan meski harus meninggalkan Rere tanpa memberikan jawaban apapun. Lama ia berpikir, lalu ia pun mempunyai sebuah rencana. Karena bukan Eka namanya jika tak mudah mencari solusi dari masalah yang ia hadapi. Kemudian Eka pun tiba-tiba melangkah mendekat ke pintu mobil bagian kanan depan. Eka, kamu mau ngapain? Tanya gadis itu saat Eka mulai menarik gagang pintu seperti ingin membuka pintu mobil tersebut. Sehingga gadis itu tampak mengernyit menahan tawa. Aduh non, kok ya nggak bisa kebuka? Eka masih menarik-narik gagang pintu membuat pikiran gadis itu teralihkan. Dan sukses sesuai rencana Eka sebelumnya. Kak, ngapain kamu? Yang ada justru Rere terlihat panik dan takut jika mobil itu berbunyi. Karena biasanya mobil mewah seperti ini safety-nya sangatlah tinggi. Astaga, kamu ngapain? Nggak lucu tahu. Tentu saja jika berbunyi dan pemilik mobilnya berada di dekat-dekat sini, bisa runyam jadinya, plus malu. Dan Rere tak mau terjadi hal yang memalukan seperti itu. Seriusan nih non, kok nggak bisa kebuka sih? Perjalanan mereka pun ditemani sebuah lagu yang saat ini menjadi lagu kesukaan Rere. Dan tanpa sadar, Eka pun menyukainya. Lagu Perfect dari Ed Sheeran. Benar-benar perjalanan menuju ke kosan Eka adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Teman-teman, saya ingatkan subscribe channel ini ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Tinggal tekan tombol subscribe-nya saja. Ditemani udara yang tiba-tiba mendung, banyak terlihat para pengguna motor di jalan segera mempersiapkan segala sesuatu. Mulai dari mencari tempat teduh, dan ada yang berhenti di pinggir jalan, dan ada juga yang terlihat telah memasang jas hujan. Benar saja, butir-butir air yang jatuh dari langit kini telah menerpa kaca mobil Rere. Hujan ya, gumam Rere saat bersamaan lagu pun ikutan berganti.
Dan juga tangan kirinya telah menyentuh centolan di bawah setir mobilnya. Kini kaca mobilnya telah dibersihkan 2 wiper yang bergoyang kiri dan kanan, menyeka butiran-butiran air yang bisa mengganggu pandangan Rere. Eka tak menjawab, hanya menoleh ke gadis itu sesaat kemudian kembali menatap ke depan. Pikiran Eka kini berkecamuk. Kenapa begitu pas kondisi hati dan suasana di luar? Hujan dingin ditemani seorang gadis yang telah berhasil mengganggu pikirannya. Dia tak bisa memungkiri, sosok gadis di sampingnya telah menyentuh relung hatinya. Perasaan dingin, senang, dan bahagia pun ia rasakan. Ada getar-getar ingin terus berada dekat gadis itu, hingga membuat Eka menarik nafasnya dalam-dalam. Rere yang masih ingin mendengar lagu yang sama sebelumnya, maka ia pun mengembalikan lagu tersebut dan sontak terdengarlah lagu yang sama, lagu berjudul Perfect. Mereka berdua tanpa sadar saling menyanyi, mengikuti bait demi bait lagu tersebut. Sesekali mereka saling menoleh dan tersenyum, sama-sama tersenyum, dan menurut Eka ini adalah momen yang sangat begitu membahagiakan berada dekat seorang gadis. Seumur hidupnya, ia sangat jarang berada dekat dengan perempuan. Ia adalah sosok pria yang sangat dingin, menutup diri agar masa mudanya tak terganggu oleh hal-hal yang memuakkan menurutnya. Jatuh cinta, pacaran, putus, patah hati, lalu terganggulah pikirannya dengan hal-hal tersebut, mengakibatkan ia gagal fokus untuk menimba ilmu di pendidikannya selama ini. Itulah kenapa Eka menjadi pria dingin tanpa ekspresi saat berada di US. Tak membiarkan wanita manapun mengganggu pikirannya. Cukup 3 kali lagu yang sama diulang, lalu Rere membiarkan lagu berganti. Rere menoleh sesaat lalu tersenyum. Kamu suka lagu Perfect juga ya? Iya non, sama, aku suka banget. Feel-nya bagus sih menurutku, jawab Rere, membuat Eka ikutan tersenyum. Lalu mereka mengobrol hal lain seputar pekerjaan Eka dan juga bertanya asal-muasal pria itu. Tentu saja semua jawaban dari Eka adalah karangan semata. Mendengar semua cerita karangan dari Eka membuat Rere tertegun.